Shalom, salam sejahtera dan salam kasih bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Febriantin Tanjung, NPM 2309100219. Saya dari Program Studi Pendidikan Sekolah Dasar. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang ajaran gereja tentang Bunda Maria. Baik, langsung saja yang pada bagian pertamanya. Yang pertama yaitu menuju Yesus melalui Bunda Maria. Menuju Yesus melalui Bunda Maria adalah istilah yang sering kita dengar. Namun, sudahkah kita menghayati pepatah ini dan menjadikannya sebagai semboyan hidup sendiri? Barangkali proses pemahaman tentang hal ini akan memakan waktu sepanjang hidup kita. Dan semoga hari demi hari Tuhan menambahkan kepada kita pemahaman yang semakin mendalam. Di sini kita lihat beberapa yang dapat diterangkan pemahaman tentang ajaran gereja Katolik tentang Bunda Maria. Peran itu sebagai berikut. Yang pertama, peran Bunda Maria telah digambarkan secara samar-samar dalam Alkitab Perjanjian Lama. Jadi, dengan melihat tripologi, kita dapat melihat kaitan antara penggambarannya di Perjanjian Lama dan di penggenapannya di Perjanjian Baru. Yang kedua, peran Bunda Maria disampaikan secara eksplisit dalam kitab suci, terutama dalam Injil. Yang ketiga, peran Bunda Maria kemudian banyak disampaikan oleh tradisi suci, yaitu dari ajaran yang disampaikan oleh para bapa gereja dan yang dilestarikan juga dalam liturgi suci dan oleh pengajaran magisterium yang menunjukkan bahwa Bunda Maria selalu menjadi bagian dalam sejarah kehidupan gereja di sepanjang zaman. Selanjutnya, sebagai Bunda Allah, maka dikuduskan Allah akan mengambil peran istimewa dalam keseluruhan rencana keselamatan Allah. Yang pertama, kita dapat melihat Maria dipersiapkan oleh dengan dibebaskan dari dosa asal sejak terbentuknya dalam kandungan pemahaman akan kaitan makna pengembangan Perjanjian Lama dalam pengembangannya dengan Perjanjian Baru, menjelaskan kekudusan Maria ini sebagai Sang Hawa baru yang bekerja sama dengan Kristus, Sang Adam yang baru, Sang Tabut Perjanjian Baru yang mengandung Kristus yang adalah tanda Perjanjian Baru. Yang kedua, Bunda Maria menjalankan perannya sebagai Bunda Allah dan bekerja sama dalam rencana keselamatan Allah. Maria juga menjadi mediatrix atau pengantara yang mengantar orang-orang kepada Kristus, dan ini dilakukan tidak saja selama hidupnya di dunia, tetapi juga saat ia telah kembali ke surga. Yang keempat, kerjasama Bunda Maria dengan rahmat Allah yang diterimanya, menghasilkan persatuannya dengan Kristus, baik saat ia hidup di dunia maupun pada saat ia beralih dari dunia ini dengan sesudahnya dalam kehidupan kekal. Bunda Maria menjadi pengantara kita kepada Kristus dengan doa syafaatnya. Bunda Maria diangkat oleh Allah menjadi Ratu Surga. Di sini kita juga melihat beberapa pengaruh doktrin Maria kepada kita umat beriman. Yang pertama yaitu ketaatan dan kekudusan Bunda Maria adil bagi kita umat beriman. Yang kedua, Maria adalah Bunda Gereja, Bunda kita umat beriman. Yang ketiga, Maria adalah ibu dan perawan, maka gereja juga adalah ibu dan perawan. Yang keempat, pengangkatan Bunda Maria ke surga adalah gambaran akhir bagi kita kelak. Selanjutnya, pengaruh doktrin Maria kepada umat beriman. Pertama, ketaatan dan kekudusan Maria, teladan kita. Ketaatan iman Maria ini bahkan dapat dibandingkan dengan ketaatan Bapa Abraham sebagai bapa umat beriman. Ketaatan iman Maria sampai di kaki salib Kristus mendorong kita juga untuk taat sampai akhirnya, bahkan ketika tidak ada dasar untuk berharap. Yang kedua, kekudusan Maria sebagai tabut Perjanjian Baru juga menjadi teladan bagi kita, sebab dengan tingkat yang berbeda, sebenarnya kita pun menjadi tabut atau baik Allah, terutama pada saat kita menyambut Kristus dalam Ekaristi Kristus. Tentang Maria sebagai teladan ketaatan dan kekudusan bagi umat beriman, Konsili Vatikan II mengatakan bahwa namun sementara dalam diri Sansa Perawan,
gereja telah mencapai kesempurnaannya yang tanpa cacat atau kerut. Kaum beriman Kristiani sedang berusaha mengalahkan dosa dan mengembangkan kesuciannya, maka mereka mengangkat pandangannya ke arah Maria yang bercahaya sebagai pola keutamaan, menyinari segenap jemaat para terpilih. Selanjutnya, Maria adalah Bunda Gereja, Bunda kita umat beriman. Ajaran tentang tubuh mistis Kristus yang disampaikan oleh Rasul Paulus menyatakan bahwa Kristus adalah sang kepala dan gereja adalah tubuh Kristus. Oleh karena itu, Maria dengan mengandung Kristus juga mengandung semua umat beriman, yang adalah anggota dari tubuh yang sama. Konsili Vatikan kedua mengajarkan, hendaklah segenap umat Kristiani sepenuh hati menyampaikan doa permohonan kepada Bunda Allah dan Bunda umat manusia, supaya dia dengan doa-doanya menyertai gereja pada asal mula sekarang pun sorga dalam persekutuan para kudus menjadi pengantara kepada putranya. Baik, materi tentang ajaran gereja tentang Bunda Maria sudah selesai. Semoga apa yang sudah saya jelaskan bisa memberikan pemahaman yang baru buat kita semua. Semoga kita meladani hidup Maria dengan sungguh-sungguh. Sekian dari presentasi saya dan pelajaran saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.